Saya menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Beberapa kali saya mengkaji ya, memang banyak masalah di dalam pemerintah Pak Jokowi. Tapi saya termasuk tahun 2017 itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Cuman persoalannya, kenapa ijazahnya nggak dimuncul-munculin ya? Saya ini kan junior dia di UGM. Jadi kenapa saya membela beliau? Satu, kesederhanaan, kedua sama-sama UGM. Tapi lama-lama saya mikir, tapi yang paling fatal adalah perilaku politiknya. Bilang katanya tidak akan mendukung atau mendorong anaknya untuk jadi pejabat atau ternyata jadi wakil presiden, calon wakil presiden, dan itu menggunakan manipulasi, rekayasa di MK dan sebagainya. Ini kan tercatat sejarah. Halo, apa kabarnya pemirsa dan sahabat sarang informasi dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian sehat dan berbahagia. Tepat hari ini ada kabar yang sangat menghebohkan, yaitu pendukung Jokowi ternyata mundur dari Jokowi dan tidak lagi mendukung Jokowi. Tentunya hal ini memang sudah tidak aneh lagi ya, dan ada beberapa pendukung Jokowi pun sudah menyerah dan tidak lagi mendukung Jokowi karena perilakunya. Perilaku yang sangat menggelikan Jokowi di dalam berpolitiknya, yaitu dengan politik-politik yang sangat kotor. Tentunya Prof. Henry Subiakto ini berbicara sesuai dengan data dan apa yang ditemukan oleh profesor ini. Langsung saya perkenalkan, beliau adalah Profesor Henry Subiakto. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Beliau adalah guru besar di Universitas Erlangga. Ini profesornya beneran, Prof ya? Ya, saya tidak pernah beli. Ijazah saya bukan dari Pramuka ya. Tapi bisa cek semuanya dan saya akan terbuka kalau diminta oleh publik. Oke, gitu. Jadi ijazah itu bukan sesuatu yang gitu ya? Bukan suatu rahasia? aib. Bukan satu rahasia dan bukan aib. Jadi kalau ditanya ijazahnya mana, pasti saya akan tunjukkan. Oke. Seorang profesor dan guru besar dari universitas ternama di Jakarta ini pun merasa curiga kenapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Profesor ini dulu adalah pendukung fanatik Jokowi dan dulu mati-matian mendukung Jokowi. Akan tetapi setelah Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, bahkan ijazah itu bukan aib, kenapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Dari sinilah kecurigaan profesor ini. Bahkan dugaannya ijazah Jokowi memang ada kejanggalan dan masyarakat benar jika mempermasalahkan ijazah Jokowi karena Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazahnya. Jika ijazah Jokowi didapatkan secara benar dan dengan proses-proses akademik yang benar, tentunya Jokowi tidak harus takut-takut untuk menunjukkan ijazahnya ke masyarakat atau ke publik karena Jokowi pernah menjabat sebagai pejabat publik. Dari situlah profesor ini mundur karena melihat perilaku Jokowi yang tidak seharusnya melayani masyarakat dengan cara-cara yang seperti itu. Oke, 2023 saya mengambil posisi yang boleh dikatakan kritis pada pemerintah Pak Jokowi. Karena setelah beberapa kali saya mengkaji ya, memang banyak masalah di dalam pemerintah Pak Jokowi. Padahal dulu Prof dikenal sebagai itu loh, the guardian of Pak Jokowi. Ya pertama memang ya, siapa sih yang tidak kagum pada orang kecil? Terus terang Pak Jokowi itu kan nothing. Dan saya kenal Pak Jokowi itu justru ketika dia belum jadi presiden. Masih wali kota. Saya memang belain dia, terus terang. Bahkan ini yang banyak orang nggak tahu. Saya mengajak Kiai Hasyim Musyadi untuk mendukung Pak Jokowi tahun 2014. Oh ini orangnya ternyata. Dan Pak Hasyim itu cerita bagaimana ketika dia mendukung Pak Jokowi dimarahi oleh tokoh-tokoh Muslim yang lain, didatengin ke rumahnya dan sebagainya. Dia cerita ke saya. Tapi beliau juga waktu itu sama dengan saya, kagum dengan kesederhanaan. Itu yang enggak. Tapi saya termasuk tahun 2017 itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Jadi kalau di Facebook saya sempat di feeding oleh teman-teman beliau bahwa ini loh foto-fotonya Pak Jokowi ketika di UGM. Saya taruh di medsos saya. Itu. Cuma memang sekarang menjadi lebih kontroversi lagi ya. Kalau dulu kan kita percaya nih foto-foto ini benar-benar di UGM. Cuma persoalannya, kenapa ijazahnya nggak dimuncul-munculin ya? Saya ini kan junior dia di UGM. Jadi kenapa saya membela beliau? Satu, kesederhanaan. Kedua, sama-sama UGM. Spirit the Corps ya? Ada Spirit the Corps tadi kan, sama-sama UGM. Beliau lulus katanya 85, saya lulus 87, 2 tahun. Siapa pada waktu itu yang tidak kagum dengan Jokowi atau tidak kagum dengan kesederhanaan Jokowi? Tertarik dengan tipu daya Jokowi yang
dulu sering masuk gorong-gorong, memperlihatkan kesederhanaan, sehingga bisa menghipnotis masyarakat luas. Dan siapa sangka Jokowi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Jokowi yang terlihat negarawan, yang terlihat merangkul rakyatnya, dan tidak mau melihat rakyat teradu domba. Akan tetapi kita bisa melihat sendiri tentang kasus ijazah ini, justru masyarakat dihadap-hadapkan dan saling beradu domba setiap hari, perdebatan di ruang publik. Tapi lama-lama saya mikir, Pak Jokowi kok aneh ya, lulus 85 dari eksak, kan eksak itu apa ini kehutanan itu, kehutanan. Saya ini ilmu sosial. Saya itu lulus 87 itu tercepat di angkatan saya. Oke. Itu pun 5 tahun. Tercepat berarti apa? Nilai saya bagus, terutama di periode kedua. Itu mulailah kita mulai kritis pada beliau. Yaitu terutama adalah kenapa harus membangun infrastruktur yang kadangkala lebih melihat dari sisi ambisi dibandingkan dengan fungsi dan kemanfaatannya, kan begitu. Maksudnya IKN sama WUS gitu? Kayak IKN, kayak WUS, kayak yang ada di Jawa Barat itu, Bandara Kertajati, begitu kan? Itu kan juga banyak sebenarnya, banyak sekali yang dia kerjakan itu nampaknya memang tidak dipikirkan secara lebih matang, gitu. Sehingga negara ini yang rugi. Banyak sekali pendukung-pendukung Jokowi yang akhirnya sadar setelah melihat apa yang dilakukan oleh Jokowi selama menjabat dan selama memimpin. Dan buat orang yang cerdas, punya moral, dan punya etika tentunya tidak harus terusnya mendukung jika apa yang dilakukan orang yang didukung tersebut adalah perbuatan yang salah. Tentunya harus ditinggalkan secara cepat-cepat. Dan ini adalah contoh yang baik apa yang dilakukan oleh Prof. Henry Subiakto. Mundur secara teratur. Tapi yang paling fatal adalah justru di luar persoalan struktur. Apa itu, Prof? Ya perilaku politiknya yang flip-flop, kalau istilahnya itu political flip-flop. Jadi dia berubah-berubah. Bilang kalau anaknya tidak tertarik politik, kan begitu, kan? Belum cukup umur, dan itu kan jejak digitalnya jelas. Tiba-tiba ternyata anaknya jadi wali kota Solo, kemudian menantunya di Medan dan sebagainya. Bilang katanya tidak akan mendukung atau mendorong anaknya untuk jadi pejabat, atau ternyata jadi calon wakil presiden. Dan itu menggunakan manipulasi, rekayasa di MK dan sebagainya. Ini kan tercatat sejarah. Nah, apalagi sekarang persoalan latar belakang beliau mulai diungkap, bagaimana mengenai ijazah, bagaimana mengenai anaknya yang sekolahnya juga bermasalah, gitu. Kalau saya sebagai Pak Jokowi, saya alumni UGM sama dengan beliau, 2 tahun setelah beliau. Kalau ditanya mana ijazahmu, ya kita bangga lah. Dulu tuh kalau namanya kuliah di Gajah Mada itu bangga sekali. Iya. Saya tuh sangat bangga dulu kuliah di Gajah Mada itu. Sehingga kalau ditanya itu ya punya bangga. Dulu tuh. Saya itu dulu sekitar tahun 2019 itu saya membela bahwa mengatakan Pak Jokowi ini asli alumni UGM, karena saya juga alumni UGM. Saya alumni UGM sekitar 2 tahun setelah Pak Jokowi. Saya sebagai alumni UGM, ketika ditanya, kamu alumni UGM beneran nggak? Iya dong. Mosok mana ijazah? Tak tunjukin. Asli. Apa yang dilakukan oleh Prof. Henry Subiakto ini tentunya tidak semua bisa melakukan hal ini, karena jika seseorang mendukung penguasa atau dekat dengan penguasa, tentunya mereka akan mendapatkan segalanya. Akan tetapi yang ada dalam pikiran Prof. Henry Subiakto bukan masalah seperti itu, akan tetapi moral dan etika kejujuran itu adalah hal yang paling penting. Maka dari itu, Prof. Henry Subiakto tentunya berpikir tentang hal itu dan secara jauh memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya jika Prof. Henry Subiakto terus-menerus mendukung Jokowi. Karena belum tentu hal yang didukung itu selalu kekal dan selalu benar. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Prof. Henry Subiakto ini sudah dipikirkan masak-masak dari awal sebelumnya, dari saat mendukung hingga berakhir mendukung. Apa yang dilakukan ini adalah suatu contoh dan baik untuk dicontoh bagi para pendukung Jokowi yang tentunya menilai jika perbuatan Jokowi itu bukan perbuatan yang benar, tentunya harus mencontoh Prof. Henry Subiakto. Akan tetapi jika pendukung Jokowi menilai Jokowi selalu benar, tentunya tidak akan
meniru atau mencontoh Prof. Henry Subiakto ini. Memang bukan hal yang mudah untuk mengatakan suatu kebenaran, akan tetapi suatu kebenaran akan kekal abadi hingga sampai saat nanti. Justru seseorang yang selalu berpihak dalam kemunafikan dan tidak kejujuran tentunya suatu saat pun akan mendapatkan cibiran dan caci makian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video saya ini. Apa pendapat kalian? Sampai ketemu di video saya berikutnya.